Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'il islami mislu az-zakati was-shawmi wal hajji wal adani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dhalika min syara'il islami. Akhadha ala hada 10 sinina wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamu alaihi wa dinuhu baqin. Maka ketika beliau menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat Islam yang lainnya. Karena kalau sholat ini turunnya di Mekkah ya. Nah, contohnya zakat, puasa, haji, adzan, jihad, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan syariat Islam yang lain dari hal tersebut itu semuanya disyariatkan di kota Madinah. Akhadha ala hada 10 sinin. Artinya beliau melalui masa-masa ini selama 10 tahun ya. Jadi beliau hanya 10 tahun saja di Madinah. Wa ba'daha tufiya, dan setelahnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat Allah dan salam atasnya. Wa dinuhu baqin, sementara agamanya kekal ya. Agamanya tetap ada sampai hari ini. Naam, falama alfa'u harful istinaf ya. Ini jelas. Kemudian lamanya itu namanya apa? Lama itu dzaraf ya. Tapi antum jangan terkecoh ya, karena ada lama yang bukan dzaraf. Ada lama yang harfu jazmin. Antum bedanya gimana? Bagaimana cara membedakan ini lamanya dzaraf, ini lamanya huruf jazm? Depannya. Apa? Depannya apa? Depannya mah Lihatin. dari artinya. Ya kan kalau jazm. Iya terus. Hati-hati. Dari fiil yang ada setelahnya. Kalau setelahnya fiil mudhari, ya enggak? Maka dia bisa jadi huruf jazm. Tapi kalau setelahnya fiil madi sudah pasti dzaraf. Kalau setelahnya fiil mudhari bisa aja itu lamanya dzaraf sama jazm. Tapi kalau setelah fiil madi udah pasti dzaraf, karena nggak mungkin setelah jazm ada fiil madi. Setelah jazm pasti fiil mudhari. Ya. Istaqarra yastaqirru ini fi'il madi ya, fa'ilnya Rasulullah ya. Rasulullah fil Madinah jam majrur, umira ya ini fi'il tapi majhul ya. Nah, naibul fa'ilnya siapa? Siapa yang diperintahkan? Rasulullah ya, naibul fa'ilnya Rasulullah bi baqiyati jam majrur syara'i mudhafun ilaihi, kemudian al-islami sama mudhafun ilaihi. Mislu khabar aja. Khabar mubtadanya mana? Takdirnya hada. Kalau di sini mislin beda. Ya bebas antum mau baca misli, mislu, misla, yang penting bisa jelasinnya. Tapi memang yang paling gampang bacanya mislu aja. Karena kalau mislu takdirnya hada, mislu ini contohnya gitu kan. Nah, apa yang terletak setelah mislu itu mudhaf ilaihi. Makanya zakati adalah mudhafun ilaihi. Wasami wanya huruf ataf, asami ma'tuf. Begitupun al-haji, al-adani, al-jihadi, al-amri, semuanya ma'tufun ala az-zakati ya. Jadi kalau ma'tuf itu ke yang awal. Bil ma'ruf jar majrur, wan nahi sama ma'tufun ala zakati, anil munkari jar majrur, ghairi juga sama ma'tuf ala zakati. Dalika jadi apa? Dari kan isim isyarah mabniyah, tapi jadi apa dia? Padahal. Badal dari mana? Justru ya setelah isim isyarah baru badal. Kalau isim isyarah sendiri dia bukan badal ya. Ini mudhaf ilaih. Selain yang demikian, kan ghair itu ciri khasnya setelahnya pasti mudhaf ilaih kan. Sebagaimana waktu kita bahas istisna, kalau dengan ghair setelahnya apa? Mudhaf ilaih ya. Jadi dalika ini isim isyarah sebagai mudhafun ilaih. Min syara'i jar majrur al-islami mudhafun ilaihi. Akhadha fi'lun madin, fa'ilnya Rasulullah. Ala hadha jar majrur 10 sinina maf'ul bi ya. Ya enggak? Kan akhadha butuh kepada maf'ul bi kan? Maf'ulun bihi, sinin apa? Mudhafun ilaihi. Ingat bilangan 3 sampai 10. Setelahnya apa? Mudhaf ilaih jamak ya. Nah, wa ba'daha Allah wahfatin ba'da dzaraf ya. Dzaraf apa?
zarf zaman, haknya mudhaf ilaih tufiya. Ngafat. Hah? Naibul fa'il. Fil madi ya. Fil madi. Fil madi majhul ya. Naibul fa'ilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi wassalamu alaihi. Salat itu jadi fil madi dari mana salat itu fil madi? Kalau sholat ya. Salat itu mubtada. Mubtada Allahi jelas yang mudhaf ilaih. Wassalamuhu salam ini ma'tuf. Khobarnya mana? Jumlah dari mana? Jar majrur dari alaihi. Sempurna nggak sih kalimat ini dengan alaihi? Sempurna kan? Selawat dan salamnya Allah. Kenapa? Atasnya, berarti atasnya penjelasan dari salat dan salamnya kan? Jadi alaihi jar majrur sebagai khobar. Wadinuhu baqin, sementara agamanya kekal. Berarti wawnya wapan kalau kayak gini. Bukan. Oh, istinaf. Bukan juga. Sementara agamanya kekal, beliaunya meninggal. Sementara agamanya kekal, apa namanya? Emang apa aja sih? Istinaf atau apa lagi? Ada waw ma'iyah, ada waw apa lagi? Waw hal. Ya al-waw lil hali, ya. Ini keadaan kan? Kan kita lagi ngomong Rasulullah wafat. Sementara agamanya kekal, berarti agamanya ini wawnya hal, dinu mubtada, haknya mudhaf ilaih, bakin khobar ya. Nah, bakin khobar. Kok nggak marfu? Bakin marfu nggak? Marfu. Cuma ini kan namanya isim apa? Isim apa namanya? Mankus. Mankus, betul. Isim mankus kalau nggak ada alnya apa yang terjadi? Harus tanwin ya. Kalau adanya baru al-baqi gitu ya. Tapi karena nggak ada alnya, nggak ada yaknya, harus pakai baqin, ya. Jadi dia apanya yang dibuang? Yaknya dibuang, ya. Nah, wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi, wa la syarra illa hazzaraha minhu, wal khairu alladhi dallaha alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dan inilah agamanya, tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya. Tidak ada keburukan kecuali beliau telah memperingati umat darinya. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umat adalah tauhid dan semua yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat deh. Ini prinsip dalam agama kita. Karena kan Rasulullah SAW disifati dengan sifat apa? Benar. Siddiq, Ya. apalagi? Amanah, fatona atau lagi? Tablik. Tabligh ya. Kita lagi bahas bab tabligh. Kalau kita mengatakan Rasulullah punya sifat tabligh, berarti apa? Tidak ada satupun syariat yang Tidak disampaikan. tidak disampaikan oleh Rasulullah. Semua larangan pasti telah diperingatkan oleh Rasulullah. Semua perintah sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga dikatakan la khaira illa dalal ummata alaihi, la syarra illa hazara minhu. Karena ini adalah konsekuensi dari ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya mencukupi diri dengan hanya yang diajarkan oleh Rasulullah itu kemuliaan. Itu tanda kita benar-benar cinta sama Rasulullah. Sama aja kayak ada orang misalnya ngefans nih sama siapa, sama Messi gitu ya. Maka di antara bentuk kecintaan dia apa? Dia akan mengikuti semua yang dipakai oleh Messi gitu kan. Misalnya kalau Messi punya anting, mungkin dia pakai anting gitu kan. Kalau Messi punya tato, mungkin dia akan bertato gitu ya. Dan disebut sebagai penggemar Messi yang paling sempurna yang gimana? Yang paling ngikutin Messi kan? Iya. Ini gambaran aja. Nah, kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah, maka yang paling sempurna yang mana? Yang segala tindak tanduknya ya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting untuk beribadah ya, dalam bab ibadah hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang benar-benar sunnah aja belum tentu kita sanggup melaksanakan semuanya. Betapa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan ya nggak? Kalau semua sunnah udah ditinggalin sih silakan ya. Tapi siapa yang sanggup mengerjakan semua sunnah ya? Nggak ada. Jadi mencukupkan dengan sunnah itu sudah cukup insya Allah. Nah, jadi nggak perlu lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah ya.
Kita tidak memungkiri bahwa ada orang-orang yang berlebihan dalam membidah-bidahkan gitu ya. Sampai ada perkara-perkara ibadah yang dibilang bid'ah kayak kunut subuh. Kunut subuh itu nggak sampai bid'ah. Kenapa? Karena banyak istimewa dari para ulama yang membolehkannya ya. Kalau yang jelas bid'ah silakan bilang bid'ah, tapi jangan juga menjadi orang yang menggampangkan dalam masalah bid'ah. Jadi jangan berlebihan dikit-dikit bid'ah, tapi jangan juga mengatakan bahwa tidak ada bid'ah ya. Karena ada dua kutub di situ, kutub ekstrim ya sama kutub yang apa ibaratnya? Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Dalam masalah bid'ah sama. Jangan berlebihan dalam arti dikit-dikit bid'ah gitu kan, semuanya dibilang bid'ah. Jangan pula meremehkan. Meremehkan dalam arti semuanya pokoknya sunnah ya. Enggak apa-apa bid'ah, yang penting kiai saya mengajarkan, ustaz saya mengajarkan. Itu enggak boleh seperti itu. Yang bid'ah kita katakan bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah. Nah. Baik, hada dinuhu hada mubtada ya. Ada mubtada, dinu apa? Khabar. Haknya mudhafun ilaihi. La khaira lanya nafiyatun jinsi, khaira ismu la. Illa ada tulis istisna, dalanya mustasna. Emangnya dia apaan? Dalla ini fiil madi ya. Fiil madi. Failnya? Siapa yang menunjuki? Rasulullah. Al-ummata maf'ulun bi. Alaihi jar majrur. Wala syara sama ya. La-nya namanya nafiyatun lil jinsi. Artinya dia butuh kepada isim dan khabarnya. Syarra isimnya illa adatul istisna, hazara fil madi, fa'ilnya Rasulullah, haknya maf'ulun bihi, minhu jar majrur. Wal khairu al-wahab istinab, al khairu jadi apa? Mubtada. Kalian bertiga ya? Oh, nambah. Ada siapa? Oh, udah datang. 6. Alladzi jadi isim mausul sebagai badal. Na'at ya. Ya kan, kebaikan yang, berarti yang ini sebagai na'at. Dalla sebagai fi'lun madin. Haknya maf'ulun bi, alaihi jar majrur. At-tauhid jadi apa? Mubtada. Khobar. Jadi gini ya. Antum tuh kalau baca kitab, lihat yang menjadi kalimat sempurna adalah khobar. Kan kebaikan yang Rasul tunjukkan adalah tauhid. Khobar bukan? Khobar ya. Kalau kita bilang mubtada, khobarnya mana? Sementara setelahnya ada waw, nggak mungkin. Ya nggak? Ya nggak Ahmad? Ya nggak? Baik. Jami'u ma'tuf ya, ma'tufun ala tauhid ya. Isim maksud sebagai semua apa yang Allah cintai. Semua apa? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Yuhibbu fil mudhari, haknya maf'ul bi. Allahu lafzul jalal sebagai fa'il. Wa yardahu radiya yarda fil mudhari, fa'ilnya ke siapa? Allah, haknya maf'ulun bihi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tadi kan yang sebagai mudhaf ilaih, kan kalau mudhaf ilaih itu kalau nggak salah punya makna dari dan punyaan. Li atau min? Nah, ini kan mahibbu. Nah, ini kira-kira apa? Takdirnya li atau min? Min. Iya nggak? Wa jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu. Semua bagi apa yang min. Emang apa lagi? Emang antum kalau oke, anggap dia bukan mudhaf ilaih, itu apa? Nggak bisa kan? Nggak ada kedudukan lain yang bisa menggantikan dia. Kita bilang hal dari mana? Kita bilang dia maf'ul bi mana? Apa namanya? Fi'il atau yang beramal fi'il, nggak ada sebelumnya gitu. Khawat yang nanya?
Yang intensif udah paham belum kalau begini kelasnya? Belum ya? Belum ya? Baik. Ya nggak apa-apa, karena mulainya baru besok insyaallah. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya wa ya'bahu ya. Abaya ya. Ba'asallahu ila nasi kafatan wa aftarada ta'atahu ala jami'is saqalaini al-jinni wal insi wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dan keburukan yang Rasulullah peringatkan darinya adalah kesyirikan dan semua yang Allah benci dan Allah tidak sukai. Ba'asahullahu, Allah mengutus Rasulullah kepada manusia kafatan, secara menyeluruh ya. Artinya tidak ada perintah ataupun larangan ya, kecuali semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya ini universal. Nggak kayak nabi-nabi sebelumnya, ya nggak? Nabi Musa diutus kepada siapa? Bani Israel. Nabi Isa sama Bani Israel, ya. Nabi Nuh kepada kaumnya, ya. Ada yang kepada kaum Ad, ada yang kepada kaum Samud, gitu kan? Masing-masing diutus kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau diutus kepada semua manusia, karena beliau Nabi akhir zaman, sehingga dakwahnya tidak terbatas hanya pada orang Arab saja, tapi berlaku universal. Waftarada ya, dan Allah mewajibkan ya mentaatinya kepada dua kelompok besar. As-saqalain itu maksudnya dua kelompok besar ya, yaitu al-jinni wal ins, jin dan manusia. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi Rasulullah itu dakwanya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Ya, bahkan ada satu surat di Al-Quran yang disebut dengan surah Al-Jin ya. Di situ mengisahkan bagaimana para jin itu tertarik ya dengan bacaan Al-Quran, lalu mereka pun beriman. Kalau antum nanti umroh ke kota Madinah itu ada masjid namanya Masjid Al-Jin. Masjid Jin ada tuh, kalau antum situ itu nanti dikasih tahu biasanya Masjid Jin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasulullah itu bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada bangsa jin. Nah, wasyarru kalau harful istinab, asyarru sebagai mubtada, alladhi isim mausul na'at, betul. Hadzara fil madhi. Kemudian haknya maf'ul bi minhu jar majrur, asyirku khabar ya. Wa jami'u, arafan jami'u apa? Ma'tuf ala asyirku. Ini mengulang tadi isim mausul sebagai mudhaf ilaihi, yakrahu fil mudhari fil madhi. Kariha yakrahu ya, kariha yakrahu karahatan. Ini fi'il mudhari, fa'ilnya nih, fa'ilnya ada di belakang ternyata ya. Enggak, ada di belakang. Ya enggak? Ma yakrahuhullahu, berarti haknya sebagai maf'ul bi, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il. Kok bisa urutannya fi'il maf'ul fa'il? Kan normalnya fi'il fa'il maf'ul bi. Kenapa bisa begitu? Iya, karena maf'ul bihnya domir, sementara fa'ilnya zohir, mau nggak mau dikedepanin. Karena nggak boleh kita bilang wa jami'u ma yakrahullahu hu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Atau misalnya wa jami'u ma yakrahullahu iyyahu, boleh nggak? Kenapa? Domir faslin, domir munfasil, apa mutasil? Mutasil. Enggak, kan iyahu kan domir nasab juga ya. Tapi boleh nggak kita ngomong wa jami'u ma yakrahuhullahu wa jami'u ma yakrahullahu iyyahu? Nggak bolehnya kenapa? Nah, iya benar. Iyyahu hanya boleh digunakan di depan sebagai maf'ul bih muqaddam. Tapi ada dua keadaan. Ada dua keadaan di mana iyyahu boleh
setelah fa'il, setelah fi'il apa tuh? Masih ingat gak? Iya, setelah ila atau Wow wau atau wa atau contoh. Ma darabtu illa iyyaka. Nah, itu boleh karena ada ilanya. Atau ma darabtu illa zaidan wa iyyaka. Nah, itu boleh. Paham? 6. Ba'asa fil madi hanya maf'ul bi, Allahu lafz jelas sebagai fa'il. Ila nasi jar majrur kafatan. Apa? Ya benar hal. Nanti nggak yakin sih. Kan secara sempurna. Apalagi itu kan keterangan keadaan kan. Ini adalah hal. Waftarada Allah harfu istinab iftarada mubtada lagi. Jelas-jelas ini wazannya ifta'ala yaftailu. Iftarada yaftaridu. Ini fiil mudhari lagi. Nanti puasa aja jadi nggak fokus. iya puasa. Tapi nggak boleh jadi alasan. Orang Nabi aja puasa-puasa perang Badar ya. Emang nggak dibatalin tuh? Enggak, Sebenarnya gimana? enggak dibatalin. Lewatnya dibatalin. Hah, masa? Katanya dibatalin. Wallahu alam. Kalau Dibatalin. ta'ata maf'ul bi ya. Maf'ulun bihi. Hanya mudafilai ala jami'i jar majrur. As-saqalaini mudafun ilaihi. Al-jinni Na'at dari mana? Masa atas dua kelompok besar yang jin dan yang manusia nggak nyambung. Badal ya. Badal kan? Badal. Jadi dari dua kelompok itu, yang pertama adalah jin. Berarti kan ini badal apa namanya? Ba'di minal kul kan? Ini badal. Wal insi, al insinya Matuk. matufun ya. Al jinni. Wa dalilu ini mubtada jelasnya. Qaulu khabar hanya mudhaf ilaihi ta'ala fil madi fa'ilnya Allah. Kul jadi apa? Amr. Fil amr fa'ilnya Anta. anta lah. Tentang. Katakanlah olehmu kan? Berarti anta. Loh, kok nih ini PDF-nya hilang. Apa? Saya mana tadi? Kulnya Berarti error dia. Taib, kul ya, ya itu harfun Tidak. harfun nida. Ayu munada munada ya. Ayunya munada, haknya tanbi harfu tanbih. An-nasu. Masya Allah udah jago-jago ya. Berarti udah siap baca sendiri nih ya. Habis ini kita baca kitab, antum yang baca yang dengerin. Nah, ini Rasulullah ilaikum ini harfu takin wa nasbin yaknya ismu inna rasulu khabaru inna Allahi lafzul jalala sebagai mudhafun ilaikum jar majrur. Jami'an apa? tamyiz. Ini ada yang bilang tamis mah nggak mungkin. Tamis itu zat. Zat. Ini bukan zatnya. Ilaikum jami'an. Pada kalian semuanya. Taukid ya. Atau dibilang hal juga boleh sih. Beberapa kitab Al-Quran itu kalau ada kata jami'an di Quran biasanya nyerapnya hal ya. Jadi dalam keadaan semuanya ya. Jadi boleh bilang hal, boleh juga taukid ya. Nah, wa akmalallahu bid-dina wa dalil qaulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan Allah menyempurnakan dengan Rasulullah ad-din agamanya. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Allah telah sempurna, enggak usah dikurang-kurangin atau ditambahin. Pokoknya pas ya. Ya, ini prinsip kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngakunya Ahlus Sunnah ya harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan tuh benar-benar sesuai dengan sunnah ya. Lagian gini ya. Harusnya perdebatan masalah bid'ah itu selesai. Kenapa? Sekarang ini.
Apakah orang yang merayakan misalnya Maulid Nabi, kemudian tahlilan segala macam, mereka berani mengatakan itu sunnah? Nggak berani. Nggak berani. Mereka pasti bilangnya bid'ah. Tapi bagi mereka itu bid'ah yang Hasanah. hasanah. Berarti kan kita sepakat pada satu sisi apa? Bid'ah. Bid'ah. Sama-sama bid'ah. Bedanya apa? Bagi yang membolehkan namanya bid'ah hasanah, bagi kita itu bid'ah dolalah, sayyi'ah. Kan selesai kan? Setidaknya kita punya sepakatnya, sama-sama bid'ah, cuma beda jenis bid'ahnya aja. Karena nggak ada yang berani, nggak ada. Mereka nggak berani loh bilang itu sunnah. Karena kalau sunnah butuh dalil ya. Mengatakan suatu ibadah, suatu kegiatan sebagai sunnah harus ada dalilnya. Nah, wakmala ini jelas fi'il maldi ya. Fa'ilnya Allahu bihi jam majrur ad-dina maf'ulun bihi wad dalilu mubtada ya, qaulu khabar, hanya mudhaf ilaih, ta'ala fil madi, fa'ilnya Allah. Al yauma ya, zarab apa? Zarfuz zaman ya. Akmaltu fil madi, ta'nya fa'ilnya, lakum jar majrur, dinakum maf'ulun bihi. Al-wawu harful atfin, atmamtu fil madiyah, ta'nya fa'il, alaikum jar majrur, ni'mati maf'ul bi, ya-nya mudhafun ilaih, wa raditu fi'il madhi, ta'nya fa'il, lakum majrur, islama maf'ul bi, dinan hal atau tamis. Aku ridha Islam untuk kalian, dinan sebagai agama. Ini apa hal ya? Ya, sebagai hal. Nah, sebenarnya ada yang mau ditanyakan dulu? Udah, ada yang bertanya? Jelas ya? Gampang kan ngerop ya, gitu-gitu aja ya. Nah, wa dalilu ala mautihi qaulu ta'ala innaka mayyitu wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalil atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat takhtasimun, berdebat ya, saling menyalahkan, 'inda rabbikum, di sisi Rabb kalian ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa ya, manusia yang sebagai manusia lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Nah, wa dalilu mubtada ala mautihi jar majrur, haknya mudhaf ilaih, qaulu apa? Khabar, haknya mudhaf ilaih, ta'ala fi'il madhi, innaka harfu taukid dan nasbin, kafnya ismu inna mansub, mayitun khabaru inna marfu ya. Wa innahum, Allah harfu atfin, inna sama ya, harfu taukid nasbin, humnya ismu inna, mayitun khabar inna, summa harfu atfin, inna harfu taukid dan nasbin, kemudian kum sebagai isimnya, yauma apa? Yauma dzaraf. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat, berarti yauma sebagai apa? Dzaraf ya. Dzaraf apa? Iya, al-qiyamati mudhafun ilaihi. Ini ngomong-ngomong, inna khabarnya mana ini? Jumlah yang mana? Hafal? Takhtasimun, betul. Khobar tuh apa sih cirinya? Menjadikan kalimat sempurna. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat. Sampai situ antum ngerti nggak? Ya sini deh. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat. Antum bakal diem nggak? Nanya kan? Di sisi Rabb kalian. Nanya nggak? Nanya. Ngapain kita sisi Rabb kalian? Takhtasimun, ya, berdebat, ya, bertengkar. Baru jadi jelas kan?
Jadi gitu aja tipsnya ya. Jadi kalau antum baca kitab mau apapun, mau tafsir, mau kitab akidah ataupun apapun, kalau ada inna, ada kana, ada apapun itu, cari khobarnya kan. Khobar itu gimana cara nyarinya? Yang menjadikan kalimatnya sempurna. Antum artiin aja, oh nyampe sini, oh ini belum ngerti aneh. Sampai sini, belum ngerti. Tahtasimun, oh ini baru paham aneh. Berarti tahtasimun adalah khobarnya. Jadi itu tipsnya. Indah dorab makan, Rabbi mudhafun ilaih, kum juga mudhaf ilaih. Tahtasimun fil mudhari wawunya fa'ilnya. Wan nasu idza matu yub'atsun. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Dan manusia itu apabila mati mereka akan dibangkitkan. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kami telah menciptakan kalian, ya maksudnya darinya afwan ya. Dari bumi ya, kami menciptakan kalian, dan dari dalam bumi kami akan mengembalikan kalian. Wa minha, dan dari bumi lagi, nukhrijukum, kami keluarkan lagi kalian, taratan ukhra ya, kesempatan yang lain. Jadi semuanya kita akan berasal dari tanah, kembali ke tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Minha jar majrur, khalaqna fi'il madhi, naknya fa'il, kumnya maf'ul bi, wa fiha ini fiha jar majrur, nu'idu fil mudhari, fa'ilnya mana? Fa'ilnya siapa? Nu'idukum. Allah. Nah. Nahnu ya. Fa'ilnya adalah nahnu, lihat ada nu'idukum ya. Kumnya maf'ul bi. Wa minha nukhrijukum, nukhriju fil mudharib, fa'ilnya nahnu. Kumnya maf'ul bi. Taratan ukhra. Ini apa namanya kuliah ini? Hah? Naibul masdar ya. Penggantinya maf'ul mutlak. Ini kan takdiran nukhrijukum ikhrajan gitu ya. Taratan ukhra. Ya jadi namanya naibul masdar atau naibul maf'ul mutlak. Ukhra na'at. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari artinya aja. Artinya apa? Kami keluarkan kalian kesempatan yang lain. Kesempatan lain itu diapain? Dikeluarin lagi kan? Iya enggak? Berarti kan takdirnya nukhrijukum ikhrajan, taratan ukhra gitu. Oh, ikhrajan ini yang ininya masdarnya gitu. Ini sembunyikan. Iya, makanya penggantinya aja. Menggantikan posisi masdar. Sama kayak usolli sholatal maghribi misalnya. Sholat aja jadi apa? Maf'ul bih. Kan bukan, sholat aja jadi maf'ul mutlak. Ada lagi? Itu namanya bukan kayak apa sih? Masdar lafzi ma'nawi kan. Oh, lafzi ma'nawi itu kan kalau lafzi itu kalau lafaz dan maknanya sama. Kalau ma'nawi itu maknanya sama, lafaznya beda. Kayak kalau lafzi itu kayak dorobtu dorban, jalastu jurusan. Kalau ma'nawi itu kan kayak jalastu qu'udan, qa'atu jurusan, kumtu hukufan, waqaftu qiyaman. Kalau ini kan enggak, ini kan nukhrijukum ikhrajan taratan ukhra. Nah. Ya, kayaknya Tiara mau nanya. Oh, sama. Baik. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menumbuhkan kalian, artinya menciptakan kalian. Afwan ya. Dan Allah menumbuhkan dari bumi nabata, tanam-tanaman, kemudian akan mengembalikan kalian ke dalamnya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kalian. Nah ini dia, ada kan? Wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Jadi qaulu ini adalah ma'tuf ke qaulu yang pertama, haknya mudhaf ilaih ta'ala fil madi. Wallahu, Allah wawunya huruf istinaf, Allahunya mubtada ya. Ini mubtada, anbata fil madi. Failnya kembali ke Allah ya. Kumnya maf'ul bih, minal ardi jar majrur, nabata maf'ul bih dong. Allah menumbuhkan, apa yang ditumbuhkan? Tanam-tanaman ya.
Summa harfatin yu'idu fil mudhari, fa'ilnya Allah, kumnya maf'ulun bihi fi hajar majrur, wa yukhrijukum yukhriju fil mudhari. Ya, kemudian kumnya maf'ul bi, ikhrajan apa? Maf'ul apa? Mutlaq ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majaziyuna bi'amalihim. Wa majziyuna ya, apa? Jaza yajzi kan, jazaan ya. Wa majziyuna bi'amalihim. Wa dalilu qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan setelah kebangkitan mereka kan dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah membalas orang yang buruk amalannya ya dengan keburukan juga, dan agar Allah membalas orang yang berbuat kebaikan bil husna dengan kebaikan. Nah, ya ba'da ni dzaraf ya, al-basi mudhafun ilaih. Nah, muhasabuna jadi apa kira-kira nih? Fi'il mudhari mana depannya mim? Fokus. Ini muhasabun apa, Ahmad? Bentuknya, sorofnya. Bentuk sorofnya dulu, tasrifnya dulu apa muhasabun? Nah, Ahmad dulu yang bilang ini fi'il mudhari. Muhasabun apa? Hasabah itu muhasabun apa? Isim apa ini? Hasaba yuhasibu muhasabatan. Ini yang harusnya kita nanya hasib. Nama ente dari sini nih. Apa muhasabun? Apa sih? Isim maf'ul ya. Hasaba yuhasibu muhasabatan muhasibun muhasabun ya. Ini muhasabuna ini isim maf'ul. Berarti kan kalau kayak ini marfu ya, ada wawunya. Kenapa dia marfu? Jadi apa emangnya? Fa'il. Mubtada. Nanti kalau bilang fa'il mana fi'ilnya nggak ada, nanti cari nggak ketemu di sini. Ini pasti mubtada kayak gini. Pertanyaannya khobarnya mana? Nah, dzarfiyah dari ba'dal ba'si sebagai khobar muqaddam. Kan khobar ghair mufrad bukan cuma jar majrur kan? Dzaraf juga kan? Nah, jadi dzarfiyah dari ba'dal ba'si sebagai khobar muqaddam. Muhasabuna mubtada muakhar. Majziyuna matuf. Matufun ala muhasabuna. Bi amalihim jar majrur, himnya mudhafun ilaihi. Wa dalilu mubtada qaulu khabar. Hanya mudhaf ilaihi ta'ala bil madi. Nah. Walillahi al-wahfanillahi jar majrur sebagai milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa tuh kalimatnya? Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa tuh? Itu kalimat apa tuh? Tar dulu, itu kalimat bukan? Kalimat sempurna kan? Berarti kan kalau kalimat sempurna kalau nggak fi'il ismiyah kan? Ini ismiyah atau fi'il ya? Ismiyah, berarti mubtada khobar kan? Mana mubtadanya? Kok bingung? Maknya ya. Jadi maknya itu sebagai mubtada, lillahi jar majrur sebagai khabar. Coba aja artiin. Milik Allah lah apa? Kalau kita balik, apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Jadi gitu tuh. Kita kalau mau jago ngirab harus kayak gitu, harus bisa membedah makna. Ini artinya apaan sih gitu kan? Jadi ini dua hubungan yang saling berkaitan. Dengan i'rab kita tahu makna, dengan tahu makna kita bisa i'rab. Jadi bolak-balik aja tuh ya. Jadi maknya mubtada muakhar fi samawati jar majrur, maknya berarti ma'tuf ya. Ma'tufun ala ma yang pertama. Fil ardi jar majrur, liyajziya, lamnya lam apa namanya? Lam apa? Liyajziya. Huruf apa?
Lihat fi'il mudhari'nya keadaannya apa? Keadaannya apa? Mansub kan? Berarti lam yang huruf nasab namanya lam apa? Lamukai. Jadi i'rabnya lamnya lamukai. Lam yang artinya supaya ya. Al-lamu lamukai. Yajziya fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai. Failnya? Yang membalas apa? Allah. Berarti alladzina maksud sebagai fa'il lagi. Allah membalas orang yang. Berarti maf'ul bih. Nah, itu ke isim. Ini mah fi'il mudhari, Bang. Jaza yajzi fi'il mudhari kan? Enggak mungkin kita bilang na'at ya. Lagi secara makna Allah membalas orang yang. Berarti kan orang yang dibalas kan? Maf'ul bih. Asa'u fi'il madi wawunya fa'ilnya. Bima jar majrur amilu fi'il madi wawunya fa'ilnya. Wa yajziya. Kenapa dia ikut-ikutan masuk? Karena ma'tuf. Karena ma'tuf ke Jizi yang awal. ya jizya yang awal. Fa'ilnya Allah lagi, alladzina sama lagi nih maf'ul bih. Ahsanu fil madi wawunya fa'ilnya bil husna jar majrur. Nah. Wa ma kadzdzaba bil ba'si kafara wa dalilu qauluhu ta'ala za'ama alladziina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan siapa saja yang mendustakan kebangkitan maka dia kafir. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah bala, bahkan kalian akan dibangkitkan. Tentu ya. Jadi kalau bala itu kan jawaban iya untuk istifham inkari ya, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Wa rabbi ya, demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian kalian benar-benar akan diberitahukan apa yang kalian dahulu kerjakan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya kalau kita baca Qur'an ya banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa orang kafir itu enggak terima dengan konsep adanya kehidupan setelah kematian. Ya, bagi mereka orang tuh kalau udah mati sudah selesai perkara. Jadi semua kebaikan di dunia itu habis di kuburan. Enggak ada lagi kehidupan setelah itu. Makanya di banyak ayat dikatakan bahwa mereka itu punya keyakinan apa? Gimana? Jadi mereka sering mengatakan wa ma nahnu bimab'usin ya. Yang namanya hidup itu hanyalah kehidupan dunia dan kami tidak akan dibangkitkan ya. Makanya ditegaskan dalam surat Taghabun ini bahwa orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, padahal di sini Rasulullah diminta bersumpah bala wa rabbi la tub'asunna. Ini ada dua taukid di sini. Kalian benar-benar akan dibangkitkan ya. Baik. Waman kalau harfu istinab mannya apa? Koman huruf sih isim apa? Bentar dulu. Ini kalau kayak gini kalimatnya kalimat apa namanya? Siapa yang mendesakan kebangkitan kafir? Ini namanya kalimat apa? Kalimat jawab syarat kan? Ya enggak? Anda pernah jelasin kalau ada isim syarat dia pasti sebagai, kalau ada isim syarat pada kalimat jawab syarat pasti isim syarat itu sebagai ya lupa apa betul mubtada ya, kayak manjadda wajada itu mannya mubtada, khobarnya mana? Wajadanya jawabannya. Jadi man isim syarat sebagai mubtada, kadzdzaba fil madi failnya siapa yang mendustakan? Man, berarti failnya kembali ke man. Bil ba'si jar majrur, kafara fi'il madi failnya man, jumlah dari kafara baru sebagai khobar. Jadi jawab syarat sebagai khobar gitu. Ya. Wa dalilu ini jelas mubtada, qaulu khobar, haknya mudhaf ilaihi, ta'ala fil madi, failnya Allah, za'ama fil madi. Alladzina isim maksud sebagai maf'ul bih. Jangan sampai nama yang tadi. Artiin dulu. Orang kafir menyangka, berarti sebagai apa? Fa'il, ya.
jangan sama kayak yang tadi apa orang beda ayat. Jadi alladina sebagai fa'il, kafaru fil madi, an wawunya fa'il, annya harfu masih wa nasbin, lannya harfu taukidin wa nasbin, taukidin. Sama ya, harfu nafin wa nasbin. Yub'asu fil mudhari ya, mansubun bilan ya. Makanya tanda nasabnya apa? Hasfun nun ya. Asalnya yub'asuna karena dalan jadi lan yub'asu. Kul fi'il amr, failnya Allah. Allah apa? Failnya anta ya. Bala namanya apa? Naam. Bala apa namanya itu? Harful jawab ya. Tapi bukan huruf jawab syarat, tapi huruf jawab aja, huruf buat menjawab kan bala itu. Wa rabbiyo-nya wau qasam. Rabbinya kalau ada wau qasam itu huruf apa? Huruf jar kan? Berarti rabbi majrurun bi wawil qasam, ya-nya mudhafun ilaihi. La tub'asunna, lamnya lam apa? Bukan. Ini ada nun apa? Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Sungguh benar-benar akan dibangkitkan. Lam taukid ya. Jadi lamnya namanya lam taukid, nunnya sama nun taukid. Nah ini bahasa Arab itu memang bahasa hiperbolis ya. Sebetulnya kan udah dalam taukid cukup, tapi ditambah dengan nun taukid ya. Asalnya itu tub'asuna. Ada nun taukid jadi tub'asunanna. Kata orang Arab, ada dua nun gabung satu. Tub'asunna. Kata orang Arab, ribet tohnya. Tub'asunna. Itu kayak gitu. Jadi asalnya tub'asuna jadi tub'asunanna. Terus ada dua nun jadi satu, tub'asunna. Kata orang Arab, wawunya ngapain di situ? Tub'asunna. Nah, itu dia ceritanya. Nah, summa latunabbauna sama, lamnya lam taukid, nun taukid, dan kalau fi'il mudhari bersama-sama nun taukid apa yang terjadi? Apa yang terjadi? I'rabnya mabni ya. Nah. Baik. Bima amiltum jar majrur, amiltum fi'il madi, tumnya sebagai fa'ilnya. Wa dzalika wa warfa'un dzalika isim isyarah sebagai mubtada, 'ala Allahi jar majrur, yasirun sebagai khabar ya. Nah. Taib nanggung ya. Ini soalnya masih satu tema biar satu halaman selesai. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Wa dalilu qaulu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Dan Allah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul yang dia utus, sebagai seorang rasul yang memberikan kabar gembira dan memberi peringatan li'alla, supaya manusia tidak lagi bisa berhujjah setelah kedatangan Rasul. Kenapa? Karena di antara yang mereka ucapkan orang kafir Quraisy, kita ini begini kan kadang kadang ngasih tahu, gitu kan? Karena kadang ngasih tahu jadi wajar dong. Nah, makanya dikirimkan Nabi juga Al-Quran bersama mereka. Kalau udah dikirimkan Nabi, dikirimkan kita masih nggak percaya, kan udah nggak ada hujjah ya. Dari sini juga kita punya istimbat ya, para ulama beristimbat bahwa setiap ada melakukan kesalahan, terutama yang di situ ada had ya, ada hukum-hukum had, itu harus tegak hujjah dulu. Kalau belum tegak hujjah, maka hukum had belum bisa ditegakkan. Terutama pada perkara-perkara yang boleh di situ ditegakkan hujjah. Kayak misalnya kalau ada orang yang nggak sholat, itu gimana perlakuannya? Apakah boleh langsung dibunuh? Orang yang nggak mau sholat itu boleh dibunuh loh. Baik karena nggak sholatnya karena malas ataupun karena tidak meyakini kewajibannya. Tentu yang lebih parah adalah yang meyakini kewajibannya. Tapi yang malas aja itu harus, kalau pemerintahan Islam ya, itu dia harus dipenjara tuh selama 3 hari. Dia ustutiba, diminta taubat. Diminta taubat dengan cara apa? Dijelaskan sholat tuh hukumnya begini.
Kalau setelah dijelaskan masih nggak mau sholat juga, kebangetan kan berarti. Makanya kayak gini boleh dibunuh gitu. Jadi ada hujjah dulu. Begitupun dalam mengkafirkan seseorang. Jangan misalnya ada orang yang bikin kopi terus bikin nasi goreng ditaruh di pohon yang besar gitu kan. Itu nggak boleh langsung wah dia musyrik gitu kan. Tanya dulu, barangkali dia baru masuk Islam, dia nggak tahu itu perbuatan syirik, jadi nggak boleh tiba-tiba langsung dihukumi ya musyrik ya tanpa ada iqamatul hujjah ya. Nah makanya antum kalau ditanya orang-orang yang tinggal di kutub utara yang mereka tidak pernah dengar tentang Islam walau sedetik pun, itu tak gimana hukumnya di akhirat? Ya, tergantung. Hah? Nah betul, diuji. Jadi dia diuji seperti dia di dunia. Disampaikan kepadanya Islam, nerima atau enggak? Kalau diterima dia Islam masuk surga. Kalau dia tolak dia kafir masuk neraka. Ya. Tapi kalau di dunia dia namanya apa? Ahlul fatrah ya. Bukan fitrah, bukan, beda. Fatrah itu kosong ya. Makanya kan antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad ada kosong kan, sekitar 300 tahunan ya. Itu namanya ahlul fatrah karena ada kekosongan Nabi. Maka di situ hukumnya sesuai dengan apa yang mereka anut ya. Kalau dia musyrik ya dia musyrik. Makanya ya kita katakan berdasarkan dari dalil ya ayahnya Nabi dan ibunya Nabi masuk enggak musyrik. Iya. Karena apa? Dalilnya apa? Rasul pernah bersabda abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Kita tidak menafikan kemuliaan Rasulullah, tapi yang namanya bapak atau nabi sekalipun kalau berdasarkan dalil mereka kafir ya kafir, kita katakan kafir. Meskipun memang banyak yang para ulama yang pada akhirnya mengatakan tidak, nabi itu ahlul fatrah. Tapi yang kuat karena jelas-jelas Rasulullah bilang abi wa abaka finnar. Ya, kayak gitu. Makanya kalau antum bilang ahlul fatrah ya enggak juga, karena ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah memerangi siapa? Memerangi suku Quraisy kan? Suku bapaknya kan? Dan mereka dihukumi apa? Musyrik kan? Mereka dihukumi kafir, musyrik ya. Meskipun mereka menyembah Allah ya. Jadi orang musyrik, orang kafir Quraisy itu mereka menyembah Allah. Cuma kesalahan mereka apa? Mereka menyembah Allah juga Dan selain Allah. namanya selain Allah di saat yang bersamaan. Makanya nama-namanya kayak nama ayah Rasul aja namanya Abdullah. Kenapa sekalipun mereka kafir tapi menamakan anak mereka dengan nama-nama kayak gitu Abdullah? Yakin ada Allah. Karena mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada berhala. Cuma dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu ingat Allahnya kalau kenapa? Kalau lagi susah ya. Maka tuh kalau lagi susah baru doanya sama Allah. Giliran udah misalnya sakit udah sembuh ya, musibahnya udah selesai, balik lagi dia akan nyembah berhala. Itu dia. Nah, memang kadang-kadang kalau kita belajar akidah ada beberapa teori yang kayaknya kita kalau pakai perasaan kayaknya, kok bapaknya Nabi masuk neraka gitu kan Nabi gitu kan. Kalau pakai perasaan ya makanya belajar agama jangan pakai perasaan, pakai apa? Dalil. Pakai dalil ya. Nah, karena kalau kita beragama dengan perasaan, banyak perkara syariat yang nggak masuk akal. Nih kayak membersihkan khuf. Kalau pakai akal yang diusap bukan atas dong, yang kotor yang mana? Bawahnya. Ini ngapain ngusap sampai atas gitu kan? Sabun. Baik. Ya, wa arsalani fil madi Allahu fa'il jami'a maf'ul bih ar-rasuli mudhafun ilaih. Mubasysyirnya dia apa? Hal ya. Mundirin ma'tuf ala mubasysyirin. Dalilu mubtada, qaulu khabarnya hanya mudhaf ilaih ta'ala fil madi, fa'ilnya Allah. Rusulan. Nah, ini kan langsung kayak gini ya. Ini harus lihat ayat sebelumnya nih. Di An-Nisa apa ayat sebelumnya? Karena kalau ngirab kalau ujuk-ujuk seperti ini kita jadi nggak tahu posisinya apa. Rusulan mubasysyirin. Iya. Oh ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Iya. Ini sebagai maf'ul bih ya.
karena kan di atasnya. Oh enggak, kalau di sini kan sebut dia ke atas ya. Lagi ngomongin Rasul, berarti ini sebagai badal dari Rasul yang sebelumnya. Nah, jadi dia sebelumnya ada ayat wa rusulan qad qasasnahum. Jadi ini badal ya, rusulan badal. Nah ini kalau ngirab tuh harus tahu kalimat sebelumnya, karena ini Quran, nggak boleh ngasal ya, harus cek dulu sebelumnya apa. Mubasyirin ini sebagai hal ya, mumunzirin ma'tuf ke mubasyirin li alla ini aslinya apa? Li'an la ya, li'an la, makanya yakuna mansub kan, karena ada an di situ, jadi li'an la. Adapun la nafi itu nggak ngaruh ya, jadi tetap annya beramal menasabkan. Yakuna fil mudhari nakis, isimnya adalah isimnya belakang tuh hujjatun, ya nggak? Ya nggak? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar tidak ada apa yang tidak ada hujjah. Berarti hujjah sebagai isimnya kana. Khabarnya yakun yang mana? Linnasi ya, ya nggak? Agar tidak ada hujjah untuk manusia. Berarti kan untuk manusia ini sempurna kan kalimatnya. Jadi linnasi ini jar majrurnya sebagai khabar. 'Alallahi jar majrur ba'da dzaraf ar-rusuli mudhafun ilaihi. Baik. Ya, sampai sini dulu insyaallah. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini tinggal 2 halaman, insyaallah besok selesai ya. Habis ini mau kitab apa? Ini ada kita bagi. Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Itu Arba'in Nawawi apa Al-Qaidul Arba? Qaidul Arba. Iya, Qaidul Arba ini. Oh boleh deh, tapi antum yang baca ya. Jadi kalau besok antum yang baca yang dengerin. Ya. Ya. Kenapa itu? Heeh. Enggak lah. Kan dumma awaluhu futiha ma qabla akhir. Kalau yukhraju iya. Kalau yukhriju enggak, fi'il biasa. Akhraja yukhriju. Kalau majhul tu ukhrija yukhraju. Nah. Ada lagi? Taib ya. Naktafi bihadza wa nakhtim darsana bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. 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 Udah.